ini dari dahulu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ya, terutama oleh masyarakat Tapung, baik mau Tapung kanan maupun masyarakat Tapung kiri. Tapi akhir-akhir ini karena transportasi darat itu lebih mudah dan lebih efektif, maka udah banyak lari ke darat. Jadi ini hanya lagi transportasi oleh masyarakat nelayan untuk menuju ke tempat bedeng mereka atau ke tempat bagan-bagan mereka mencari ikan. Cari ikan nelayan itulah Pak, ada sekitar kalau di Kelurahan Kampung Baru itu 21 orang yang terdaftar pada kita, baik di RW 4, RW 5, RW 6, nah itu ada 21 orang Pak. Itu yang khusus di Kelurahan Kampung Baru. Kalau untuk di Kecamatan Rumbai sama 50 itu payung kaki masih banyak lagi Pak. Kalau nggak salah saya itu ada terdata sekitar 105 atau 110 itu Pak. Mencuci, mandi masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, walaupun dengan keadaan airnya seperti ini, tapi masih dimanfaatkan. Kalau untuk konsumsi udah nggak bisa Pak. Yang dimana kita mau mengapakan pencemaran ini? Karena di satu pihak nanti kalau kita minta bantuan keramba di perikanan, dia mengatakan Sungai Siak tercemar. Ketika kita laporkan ke AMDAL katanya tidak. Jadi kan suatu sisi terbalik semuanya, berlawanan. Ini yang kita bingungkan, itu keputusan dari pemerintah tentang lingkungan itu tidak sama menurut kepentingan mereka masing-masing, terutama masyarakat yang ada di pinggir Sungai Siak. Dan otomatis kalau itu ada, pencemaran ini akan terjaga. Kenapa? Karena masing-masing masyarakat itu akan memperhatikan sungai, karena dia berharap jangan sampai sungai tercemar, ikannya tidak rusak, kan itu. Jadi kita ingin masyarakat itu ikut menjaga sungai ini, harus mereka diberi tanggung jawab pada sungai itu. Inilah yang harapkan saya. Jadi tidak ada lagi yang istilah meracun udang, meracun ikan, karena mereka takut ikan di keramba mereka mati. Inilah yang saya harapkan begitu. Sungai yang kita tahu memang punya peran penting dalam kehidupan kita ya, karena sungai memang dalam ini dia berfungsi sebagai fungsi hidrologis ya, fungsi tempat ya, menampung sumber-sumber air yang dimana kita memang sangat butuh air ya, kalau untuk kehidupan ya pasti untuk ya kebutuhan hidup ya, hajat orang banyak ya pasti air, tapi bukan tidak menutup kemungkinannya bukan untuk itu aja. Ada juga seperti ini untuk nelayan, ya kan? Karena di Riau sungai banyak dan ya bisa dibilang sungainya banyak sungai-sungai besar, dan kehidupan masyarakat juga banyak bergantung dengan sungai seperti untuk mencari ikan, itu untuk ekonomi ya. Kalau untuk sosial ya bisa jadi untuk sebagai sumber sebagai alat transportasi. Karena ada beberapa daerah di Riau yang memang khususnya di Riau ya. Masih menggunakan jalur sungai untuk transportasi. Pencemaran terhadap sungai. Sektor pencemaran di sungai, ya. Kalau setahu saya pada umumnya sungai itu yang mencemari ialah dari proses erosi atau sedimentasi yang terjadi di sungai. Kenapa itu menjadi sektor utama? Dia rutin ya kan? Karena memang tidak terjaganya aliran sungai. Daerah hijau atau daerah aliran sungai itu tidak terjaga sehingga yang menahan proses erosi tadi tidak ada. Itu satu. Dan sungai dijadikan sebagai solusi, bukan solusi tapi ya jadi kebiasaan tempat membuang sampah. Karena dengan membuang sampah ke sungai ya beranggapan diasumsikan sampah itu hilang, ya, clear lah soal sampah ya. Sebenarnya enggak, karena dari sungai itu alirannya panjang dan bisa berdampak lebih besar. Dengan kita buang satu sampah di hulu, itu akan sampai ke hilir berdampaknya. Perkebunan skala luas yang pastinya akan menggunakan pestisida, pupuk, ya pasti itu juga akan turun ke aliran air yang menuju ke sungai. Itu juga berpengaruh terhadap kualitas sungai. Ya, baik daripada kehidupan ikannya, kehidupan biota airnya kan, dan ya termasuk
ke manusia sendiri yang biasa punya kebiasaan untuk mandi dan beraktivitas di sungai.